Hai semua, aku Humaira yang akan menemani kalian dalam pembelajaran kali ini. Strategi marketing visual merchandising. Yang pertama ada penataan produk dikenal dengan istilah display, yang diartikan penataan barang dagangan yang dapat menarik minat konsumen. Berikut tujuan penataan produk. Yang pertama ada attention dan interest customer, yaitu untuk menarik perhatian para pembeli yang dilakukan dengan cara menggunakan lampu warna-warni, pernak-pernik. Kemudian yang kedua ada desire and action customer, yaitu desire dan action customer yang dapat diterjemahkan menimbulkan keinginan calon pembeli sehingga tertarik untuk memiliki barang-barang yang dipamerkan atau dipajang di toko tersebut dengan cara menghias tempat dagang, memberikan label harga yang besar. Kemudian ada macam-macam penataan produk. Yang pertama ada window display. Window display yaitu pemajangan barang dagangan dengan gambar-gambar, kartu harga, simbol-simbol, dan sebagainya di bagian depan toko yang disebut etalase atau jendela kegiatan usaha. Kedua ada interior display. Interior display adalah pemajangan barang-barang dagangan, gambar-gambar, kartu harga, simbol, dan boneka yang semuanya memiliki keunikan, menarik, lucu. Kemudian ada exterior display yaitu pemajangan barang dagangan di tempat tertentu di luar kegiatan usaha yang biasa digunakan. Kemudian ada solari display yaitu menempatkan barang dagangan di bagian departemen store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam toko. Selanjutnya ada pelabelan produk. Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label paling sedikit berisi nama, bahan baku, bahan tambahan, komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Informasi yang tercantum pada label sangat penting bagi konsumen, sehingga mereka dapat membedakan produk yang satu dengan produk lainnya. Berikut adalah jenis-jenis label berdasarkan fungsi. Label merek, yaitu label dengan pengemasan produk yang berfungsi sebagai identitas produk. Kemudian ada label tingkatan, yaitu suatu tanda yang mengidentifikasi kualitas produk. Kemudian ada label deskriptif, yaitu merupakan informasi objektif tentang penggunaan, konstruksi, pemeliharaan, penampilan, dan ciri-ciri dari produk. Kemudian ada jenis label berdasarkan bahan pembuatan, yaitu label semi-coat. Label barcode dengan karakteristik memiliki semacam lapisan atau coat. Kemudian ada label barcode volume TTL, yaitu tidak disertai lapisan bagian paling atas stiker. Kemudian ada label barcode UPO, yaitu jenis barcode yang paling kuat, tahan air, tahan panas, dan tahan sobek, yang cocok digunakan saat di luar ruangan. Kemudian ada manfaat pelabelan. Yang pertama ada keperluan retail. Barcode ini biasanya digunakan untuk keperluan produk yang dijual di supermarket. Kedua ada proses input data lebih cepat karena barcode scanner dapat membaca atau merekam data lebih cepat. Kemudian ada penelusuran informasi data akurat karena teknologi barcode mempunyai ketepatan yang tinggi. Kemudian materi selanjutnya ada layout atau planogram. Tata letak berhubungan erat dengan produk yang akan dijual karena layout berfungsi sebagai pengalokasian, tempat pembelanjaan, dan pengelompokan produk
sesuai dengan kategorinya. Apa sih hal yang perlu diperhatikan? Yaitu memposisikan produk sesuai dengan kategorinya, pembagian area penjualan berdasarkan pengelompokan pada produk, kemudian tata letak yang satu dengan tata letak yang lain dipatasi dengan lorong minimal 120 cm. Kemudian ada penempatan posisi kasa berada di pintu keluar. Faktor yang mempengaruhi layout yang pertama adalah ukuran dan bentuk ruangan, kedua jenis operasi toko, kemudian ada lokasi pintu masuk, tangga, koridor, tiang, dan lain-lainnya. Kemudian jenis dan jumlah barang dagangan, dan sifat dan jumlah fixture, ciri-ciri dan kebiasaan membeli dari pelanggan. Fungsi layout yaitu sebagai pengalokasian tempat pembelanjaan dan pengelompokan produk sesuai dengan kategorinya. Sebaiknya di dalam ruangan toko tersedia kamar administrasi, kamar ruangan keamanan, ventilasi yang cukup, serta ruangan etalase yang cukup luas dan menarik. Tujuan layout yang pertama ada mendekatkan produk kepada konsumen agar tersedia dalam tempat serta jumlah yang tepat, kemudian menciptakan kenyamanan dan kemudahan untuk memperoleh produk. 3. Melakukan pengelompokan produk berdasarkan grup dan subgrup. Elemen desain dan visual display. Elemen desain display produk dijadikan sebagai salah satu cara untuk menyusun dan memajang barang dagangan agar menarik minat beli konsumen untuk datang dan melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Visual merchandising yang pertama ada on-shelf merchandising, yaitu penyajian barang-barang di meja pajangan, rak, dan perabotan di seluruh toko. Adapun nama metode tersebut yaitu sebagai berikut: shelving, hanging, pegging, folding, stacking, dan dumping. Kedua, ada visual merchandising adalah kegiatan mempromosikan penjualan barang-barang terutama dengan presentasi di outlet retail. Tujuan utama visual merchandising adalah untuk menciptakan lingkungan yang logis dan menyenangkan secara visual. Kemudian ada membuat elemen desain. Guna menghasilkan desain yang berkualitas diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang cerdas dalam organisasikan elemen-elemen grafis sesuai dengan prinsip-prinsip desain. Prinsip-prinsip visual display yaitu yang pertama ada proximity, display yang dibuat harus mampu dimengerti tanpa melihat dengan jelas. Similarity, prinsip ini menyatakan bahwa item-item yang sama akan dikelompokkan bersama-sama. Systemmetry, yaitu prinsip ini menjelaskan tentang perancangan untuk mencapai titik maksimal. Kemudian ada continuity, yaitu prinsip menjelaskan sistem perseptual mengekstrakan informasi kualitatif menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian 5 elemen dalam desain ruang, yaitu display. Sebuah display diharapkan dapat memicu resapan emosional tertentu dalam sekilas pandang. Kemudian signage, yaitu terkait dengan tampilan gambar, logo, warna, tulisan, dan pencahayaan. Kita bisa melihatnya sebagai media di bagian luar toko yang menampilkan nama perusahaan atau brand produk yang dijual di dalam toko tersebut. Grafik, yaitu memperhatikan unsur grafis sebagai elemen ketiga sangatlah bermanfaat. Tujuannya agar suatu brand lebih mudah dan cepat diingat olehnya itu di pihak desainer harus bekerja dengan pihak advertising atau desain grafis untuk menciptakan tampilan. Keempat, merchandising desain ruang toko atau retail adalah merchandising, pengelolaan barang dagangan, keputusan retail untuk menjual barang tertentu, unik, khusus, atau bahkan barang umum di dalam toko. Point of sales, yaitu biasa disingkat POS, dapat diterjemahkan bebas menjadi sistem kasir, yaitu aktivitas yang berorientasi pada penjualan yang terjadi pada bidang usaha retail.
Ada beberapa tujuan utama dari visual merchandising dan display, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat promosi untuk menunjukkan isi dan image toko, memperkenalkan tren barang saat ini, menunjukkan produk dalam kisaran, menunjukkan tingkat atau golongan orang. Penerapan fikstur dalam penataan produk. Fikstur adalah perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk menyusun, menampilkan, dan menyimpan produk di dalam toko atau area penjualan. Fungsi fikstur yaitu sebagai alat bantu dalam menyusun, menampilkan, dan menyimpan produk dengan cara yang menarik dan efisien. Fungsi fikstur tidak hanya terbatas pada penyimpanan barang, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menciptakan pengalaman berbelanja yang nyaman, meningkatkan daya tarik visual produk, serta mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian. Kemudian ada jenis-jenis fikstur yaitu gondola, shelving, and gondola single hook wagon. Oke, sekian materi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan selanjutnya.